kepada Ustaz Dos untuk memberikan pengalaman secara simbolis yang akan diberikan kepada Ustaz Muhammad dari Maulana. Ada Pak, nggak apa-apa. Atau kalau nggak Bapak taruh di tempat air santri itu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada orang, kita taruh santri itu kesempatan kita ya. Saya juga ini acara dikit lagi selesai saya Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan wa'izah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Nur Maulana. Kepada beliau dipersilakan. Saya baru sadar tadi ada 3 baju yang saya pakai. Yang mana saya pakai? Saya pilih baju ini, ternyata sama warna musik. Kuning, coklat, biru. Saya pilih yang kuning. Sama warna musik sama. Ini rasa-rasanya saya lagi diundang dalam acara kebesaran keluarga Allah di bumi ini. Ini para pencinta Quran. Ini janji Allah ini. Allah yang menjaga Quran. Iya, Allah yang jaga Quran. Nah, inilah para penjaga Quran. Masya Allah, makasih banyak. Saya ini mendapatkan penghormatan bisa berada di tempat ini. Masya Allah. Izin saya ceramah sampai jam 12 atau setengah 12 atau jam 12, karena jam 1 saya ada acara di Taman Mini. Ya, Taman Mini jam 1, selesai jam 2 baru berangkat ke Trans TV karena harus live di sana. Mohon izin, saya tidak lama-lama. Saya cuma ceramah sampai jam 2. Malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalul kab wa tanfarjul qurab atau qabil wajh wa tunal biraga postul hawati wa yastasqal gamam sekarimi wa ala washabi bi kulamatin munafas dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, semua yang bersentuhan dengan Quran akan jadi mulia. Semua yang artinya bersentuhan ada Quran pasti mulia. Bulan yang awal diturunkan Quran bulan Ramadan, bulan paling mulia. Nabi yang diturunkan Quran untuknya Nabi paling mulia. Umat yang dikasih Quran umat paling mulia. Malaikat yang membawa Quran malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Jadi semua yang bersentuhan dengan Quran khairun nas ampau linnas, memang sebaik-baik manusia yang baik pada sesamanya, tapi ada yang paling bagus. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya waktu turun Iqra, sabar ya kameramen, setengah mati saya ceramah. Saya jalan-jalan terus. Karena kalau menetap pasti ngantuk.
Betul tidak? Motor itu, kendaraan itu motor, kalau dia berhenti jatuh. Jadi harus jalan terus. Pesawat itu kalau berhenti di atas jatuh dia. Jadi harus bergerak. Wa ma min dabbatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua itu bergerak. Ada rezekinya. Alhamdulillah Trans TV kontrak saya 30 tahun. Saya dikontrak Trans TV 30 tahun. Sudah dikontrak 15. Berarti masih ada 15 tahun. Usia saya sudah 51. Berarti kalau ditambah 15 tahun 66 tahun. Kira-kira selesai kontrak saya di Trans umur 70. Jamaah. Waktu awal turunnya Quran Iqra itu 4 kali malaikat Jibril mengutarakan Iqra, Iqra, Iqra. Ulangi. Berarti Quran itu harus 4 kali. Maaf tadi ya jemput sampai nungguin saya bangun. Karena disesuaikan aja sampai di sini pas ceramah. Saya tuh jarang menunggu sampai ceramah pergi lagi langsung ceramah. Disusun aja. Oke? Alhamdulillah semalam sholat tarawih saya 60 rakaat. Sombong. Saya memang kalau sholat tarawih 20 rakaat. Tapi pernah sebulan 60 rakaat. Karena tarawih itu kan semalam pas saya rencana mau 100, tapi jadinya cuma 60. Saya rencana 100. Kenapa? Karena tarawih itu, aduh, kapan lagi kita tarawih? Betul tidak? Tarawih itu tidak terbatas, mau 100 rakaat boleh. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya, datang taruh malam kedua Ramadan diampuni dosa Ramadan, yang datang taruh malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun 1 toya lalu 1 toya akan datang, yang taruh malam Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang yang sholat di masjidil haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pada Nabi Musa, 8 Ramadan pada Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pada Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan pada Nabi Muhammad, 11 Ramadan Muslim Hatimah, 12 Ramadan wajah yang salah belum 13 Ramadan meninggalkan menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digelup orang soleh, 19 Ramadan digelup orang manusia, 20 Ramadan masuk ke surga Firdaus, 21 Ramadan dibongkar 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan terindah siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan mereka berjalan di tinggian secara mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan dengan sebagai hamba Allah. Tulis. Ya, saya baca pelan. Ayo saya baca pelan. 1, coba. Kemuliaan malam-malam Ramadan. Saya waktu di pesantren, waktu di Makassar sebelum di Trans juga. Setiap malam saya tidak mau tidur perasaan. Seandainya bukan karena fisik, karena ada acara besok pagi, saya pasti taruh terus. Coba 1, malam pertama Ramadan ampunan dosa. Coba mungkin ini masih hari keberapa ini hari? Hari ke-9. Makanya semalam itu saya paksakan ini. Saya pernah 1 bulan 60 rakaat 1 malam tarawih. Karena itu zaman Covid, nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal, nggak ada acara, nggak
Itu target saya, khatam Quran 7 kali khatam dalam sholat. Siapa yang menghatamkan Quran di bulan Ramadan, nilai khatam itu sama dengan 70 kali khatam. Tapi kalau dihatamkan dalam sholat, itu 10 kali khatam dibanding di luar sholat. Jadi upayakan 1 kali khatam di dalam sholat, 1 kali khatam di luar sholat. Jadi ada persaingan antara dalam sholat dan di luar sholat. Kasihan juga itu ibu sana. Dia mau melihat Ustaz Maulana yang ada di TV. Sampai di sini nonton TV lagi dia di sini. Yang di ujung sini. Saya kan ceramah begini. Saya lihat di ujung. Kenapa itu cuek banget sama saya? Lihatnya ke dinding. Tahu-tahu ada TV di sini. Jadi dia nonton TV lagi. Tulis. Oleh-oleh dari acara ini supaya bisa diamalkan. Saya pakai. Saya kenapa saya bacakan? Karena jarang-jarang ada khusus membahas ini 1 sampai 30. Betul. Tulis. Malam pertama diampuni dosanya. Tulis. Malam kedua ampunan dosa kedua orang tua. Jadi siapa yang tahu malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya. 3 Ramadan. Ini ibu dekat banget fotonya. Gigi saya di foto ini. 3. Malam ketiga ampunan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Entar. Oh, awal lagi dia. Alhamdulillah. Entar. Ibu ngomong, nggak tulis. Bagusnya ditulis, jangan direkam. Kalau direkam, itu PR, nonton lagi. Kalau direkam, memorinya penuh. Saya dihapus. Coba tulis. Karena saya keterbatasan waktu. Saya sering sama gini. Gak boleh telat di sana. Iya tunggu, ya Allah. Jangan buru-buru, soalnya yang tulis nenek-nenek ini. Malam pertama Ramadan diampuni dosa. Malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua. Malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala khatam Quran. Nanti tiap malam lihat ini catatan supaya semangat. Pahala khatam. Betul-betul mirip warna masjid itu di sana. Untung ada hijau ini. Kalau tidak kelihatan saya. Untung ada salju hijau ini. Seandainya nggak ada salju hijau ini, saya menghilang. Karena backgroundnya sama warna baju saya. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Pasti mau pipis. Ibu, foto dulu. Foto dulu. Fotoin. Iya, fotoin. Malam pertama, ampunan dosa. Malam kedua, ampunan dosa orang tua. Malam ketiga, ampunan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan, pahala khatam Quran. 5 Ramadan, pahala bagikan sholat di Masjidil Haram. Pahala bagikan sholat di Masjidil Haram. Malam kelima. Ini hadis riwayat, mohon maaf, riwayatnya adalah Sayyidina Ali. Ini hadis ini, saya kutip dalam kitab Nurratun Nasihin. Terserah urusan orang. Ada banyak. Hadis dari mana itu? Soalnya
Berarti sudah berapa tahun itu? Lagi demo, lagi isu. Kalau lama-lama berarti sudah berapa tahun itu? 37 tahun. 37 tahun saya berdakwah. Sejak tahun 88 pakai payung. Tahun 90 pakai sepeda berdakwah. Tahun 2000 pakai motor. 2010 diambil sama Trans. Untuk dikontrak 30 tahun. Banyak yang ngomongin saya, usas pecicilan, usas inilah, usas lebay, terserah. Apapun omongan kamu saya tidak mendengar. Iya, apapun omonganmu, yang penting saya sudah di TV. Jangan kita berhenti berbuat baik disebabkan omongan orang. Oke? Memangnya bikin pesantren gampang, pasti banyak omongan. Terserah, lewat lagi. Itulah ujiannya, banyak lewat-lewat. Jamaah, oh jamaah, fitnah cacian pasti banyak. Dan seberapa Rasulullah dilempar batu? Kita ini cuma dilempar kata-kata. Pertama kali saya masuk Trans TV, di Twitter segini tebalnya di print komentar orang. Kata Trans, Ustaz, maaf ini komentar orang. Apa nggak ada urusan? Soalnya dia tidak bisa masuk TV. Tulis malam ke-6 nih, oleh-oleh nih, supaya nanti pulang tulis baik-baik, lihat setiap malam supaya semangat ibadahnya. Dan ingat, ini makin naik pahalanya. Satu, diampuni dosa, diampuni dosa orang tua, diampuni dosa 2 tahun, 1 toyalan, 1 yang akan datang, 4 Ramadan pahala Al-Quran, 5 Ramadan pahala seperti orang sholat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, pahala tawaf, 7 ini masjid besar, cantik, tidak ada jamnya. Dari tadi saya mau lihat jam. Berarti ini bagus, ini masjid. Silakan masuk, nggak usah lihat waktu. Tahu-tahu sudah maghrib aja. Buka. Tapi aku lihat di sini nih, di TV di layar 11:18. Karena saya harus melihat sesi setengah 12 berhenti. Kalau tidak tambah lagi jam 12. Oke? Bagus, bagus. Sudah bagus. Jamaah, ada pintu di depan. Tempat pelarian imam. Kalau imamnya mencret, malam ke-7 pahala Nabi Musa, pahala Nabi, enak di sini, ada hasilnya di sini. Pahala Nabi, apa pahala Nabi Musa? Menyelamatkan 12 suku. Suara apa itu? Salah, itu suara saya. Jelas-jelas saya bersuara. Tulis 8. Ya. Pahala Nabi Ibrahim. Pahala Nabi. Apa pahalanya Nabi Ibrahim? Jariahnya luar biasa. Semua yang makan Nabi Ibrahim dapat pahala. Nabi Ibrahim itu paling dermawan, suka menjauh orang. Sampai beliau berdoa, ya Allah, kasih aku rezeki agar aku bisa jauh manusia sampai kiamat.
Bagaimana caranya? Diizinkanlah Nabi Ibrahim menggarami lautan. Jadi siapa yang makan garam, Nabi Ibrahim dapat pahala. Ya. Jemaah, setiap kita khitan, haji, umroh, kurban, akikah, Nabi Ibrahim dapat pahala. Ya sudah pulang satu, tinggal satu itu belum pulang. Iya. Lanjut. Malam ke 9 pahala Nabi Muhammad SAW. Yang semalam ibadah itu ibadahnya bagikan ibadah Nabi Muhammad. Kita ingin banget ibadah kayak Nabi Muhammad SAW. Dan semalam kita dapat itu. Amin. Habis juga sih. Mau wudhu. Tapi sebelum wudhu batalin dulu. Karena tidak boleh orang tidak punya wudhu. Selalu harus ada wudhu. 5 ini tidak boleh tidak punya. 1 wudhu, nanti sebentar, nanti kacau catatannya. Selesai dulu. 10 kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. 11 husnul khotimah. Wah, ini seandainya orang lihat ini pahala, maunya sholat aja semalam suntuk dari isya sampai sahur. Malam pertama Ramadan Nabi itu sholat dari isya sampai jam 10 malam. Malam kedua Nabi sholat dari isya sampai jam 12. Malam ketiga Nabi salat tarawih dari isya sampai menjelang sahur. Sesudah tarawih ya, sahabat kami pada berlarian buru-buru karena belum sahur. Karena Nabi tarawihnya memang 8, tapi 1 rakaatnya 3 juz. 3 juz. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau kita ikuti tarawihnya Nabi, nggak mungkin capek kita begini. Makanya dikejar jadi 20. Sayyidina Utsman cinta banget dengan malam tarawih sampai 40 rakaat tarawihnya. Sayyidina Ali karena kuat dia jadikan 60. Pokoknya jangan puas dengan ibadah, jangan puas dengan ilmu, dan jangan puas dengan sedekah. Malam keberapa lagi? Malam 12. Wajah laksana bulan purnama. Wajah laksana bulan purnama. Apa itu? Yauma yuqalu bisul qata'tuna wajah. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, manusia berwajah 12 bentuknya. Salah satu bentuk yang terbaik adalah wajah laksana bulan purnama. Itulah yang paling selamat. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mengecil dan berbuat busuk, orang yang sombong. Ada orang kulitnya hancur karena durhaka sama orang tua. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala binatang karena dia tidak sholat. Ada yang lidahnya keluar api dan bercabang kayak lidah ular karena dia lain di mulut lain di hati, orang munafik. Ada yang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Siapa itu? Orang yang selingkuh. Ada istrinya baik-baik di rumah cari laki-laki atau perempuan lain. Maaf ya Bu, maaf. Ada juga perempuan begitu, bagus suaminya dia cari laki-laki lain. Itu bahaya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. 13. Terhindar dari segala yang menakutkan. Terhindar dari segala yang menakutkan. Pikir-pikir, saya selama jalan-jalan kayak bocah-bocah itu. Gak bisa tenang. Kecicilan. 13. Iya, tulis dulu 13. Terhindar dari yang menakutkan. Apa yang menakutkan? Mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan pembagian catatan amal pikiran serta mustaqim. Itu semua menakutkan. Tapi bagi orang yang beribadah di malam 13 itu jadi indah.
yang menakutkan. Jemaah, seandainya ada anak ditugaskan tampil ceramah di sini, pasti menakutkan. Assalam. Kalau saya bukan menakutkan, membuat indah. Karena saya ketemu ibu-ibu semua. Ini begininya aja bapak-bapak sedikit, ibu-ibu semua ini sampai ke atas. Jemaah, kita mulai ceramahnya ya. 14 disaksikan para malaikat. Jadi malaikat jadi saksi. 14 disaksikan para malaikat. Ini memang bukan. Jangan nanti video ini nanti viral lagi. Aku lah. 15. Dari mana itu 16? Orang baru 15 didoakan malaikat aras. Didoakan malaikat aras. 16 terdaftar sebagai penghuni surga. Udah setengah itu penghuni surga semua. Kasih jalan lah Bu, supaya saya bisa lewat. Pahala para nabi. Pahala para nabi. Pahala para 18 digolongkan orang soleh, digolongkan orang 19 ulangi ya, 18 digolongkan orang soleh, 19 digolongkan syahid. Masya Allah. Digolongkan orang syahid. 20 surga Firdaus. Surga Firdaus. 21 dibangunkan satu rumah di surga. Dibangunkan satu rumah di surga. 22 dibangunkan satu istana. 23 sudah? 21 dibangunkan satu rumah di surga. 22 dibangunkan satu istana. 23 dibangunkan satu kota. Dibangunkan satu kota. Jadi tidak usah kampanye untuk jadi wali kota. Datang aja pada 23. 24 doa kita diijabah. 24 doa kita diijabah. 24 doa kita diijabah. 25 terhindar siksa kubur. Terhindar siksa kubur. 26 pahala ibadah 40 tahun. Pahala ibadah 40 tahun. 27 dimudahkan berjalan di titian Shiratal Mustaqim. Kelas berapa? 2. Berarti saya kelas 5. Saya kalau ceramah anak-anak suka karena
mengira saya temannya. 28 diangkat 1000 derajat. Diangkat 1000 derajat. Wah, ini nih. Sini. Kelas berapa? 5. Berarti saya SMP kelas 6. Oh, anak saya ada juga yang kelas 5 SD. Anak saya 4. Kelas 3, kelas 5, SMP kelas 1 dan SMA kelas 1. Anak saya 4 orang, ditinggal ibunya di usia 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Maka saya sekarang fokus membesarkan anak. Udah 6 tahun isi saya meninggal. Tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Karena kalau ada belum tentu dia sayang anakku. Demi saya fokus ini. Betul. Isi saya tidak akan tergantikan seperti ini. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan itu kan takdir. Kita tidak tahu takdir Allah. Kata istri saya sebelum meninggal, "Kak, kalau saya nanti meninggal, jangan nikah lagi." Oh, nggak bisa. Itu takdir. Tapi kalau saya disuruh milih, ya udah juga aku punya anak juga, punya keluarga, sudahlah. Nanti di akhirat yang ketemu lagi. Makanya saya puasa Idris. Puasa Idris saya tiap hari puasa. Jadi Ramadan itu udah biasa bagi saya. Karena saya puasa Idris sudah 6 tahun. Kalau puasa Senin hari lahirnya Nabi, hari Kamis amal ibadah diangkat, dibaikin. Ayyamul Bid 13, 14, 15 puasa Nabi Adam supaya dicukupkan kebutuhannya. Puasa Nabi Daud hari ini puasa, besok tidak. Hari ini besarkan, besok bersyukur. Kalau Nabi Idris setiap hari puasa, kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Dan saya selalu puasa setiap hari. Cuma kadang-kala batal kalau ada acara. Dan acara saya ada tiap hari. Yang penting saya sudah puasa. Lalu di acara saya izin, bisa nggak saya lanjutin puasa saya? Oh, jangan Ustaz, saya sudah puasa kok Ustaz. Baiklah batal. Tapi kalau tidak batal enak, karena bisa bungkus. Karena saya tidak bisa menyakiti perasaan orang, betul tidak? Karena puasa saya lakukan puasa sunnah, tapi menghargai orang punya wajib. Betul. Baiklah, karena waktu 29. Ya nunggulah, cuma tinggal 2 doang. 29 pahala haji. Ini seandainya orang lihat ini pahala tarawih, orang akan sholat 100 rakaat tiap malam. Cobalah salatnya pakai Quran. Yang penting jangan ada kepasangan di atas. Dan mudah-mudahan 29 pahala haji. 30 dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka, dan diberikan titel hamba Allah. Dan ini yang kita raih. Puasa itu lagu tarawih itu supaya jadi hamba Allah. Gak gampang jadi hamba Allah. Baik, karena waktu 34. coba periksa catatannya. Saya bacain sampai 1 sampai 30. Periksa. Jangan sampai nanti persoalan ini salah tulis, nanti menyebar lagi salah. Harus dimurajaan dulu ya, dibaikin. Malam pertama Ramadan yang punya puasa, malam kedua Ramadan yang punya puasa, malam ketiga Ramadan.
Ramadan malam tawaf, 7 Ramadan malam Nabi Musa, 8 Ramadan malam Nabi Ibrahim, 9 Ramadan malam Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul hati, 14 Ramadan wajah jalan sana bulan purnama, 13 Ramadan dari dan sama menyebutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan malam para nabi, 18 Ramadan digelungkan orang soleh, 19 Ramadan digelungkan orang paling said, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan digelungkan satu penghuni surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan tadi dan satu tubuh, 26 Ramadan malah satu ekor beribadah 40 tahun, 27 Ramadan digunakan berjalan di titik serta mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan malah haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga demi teman yang suka dan diberikan nikmat sebagai hamba Allah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum. Sesi pertama udah selesai, lewat 6 menit. Sesi kedua sampai jam 12. Masih mau? Masih mau? Kita tulis ya. Tulis. Manfaat bermajelis ada 5. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tidak boleh orang tidak punya guru. Tidak boleh. Harus punya majelis. Makanya saya salut ini. Luar biasa ini. Majelis Nurul Falak. Bukan ya? Ya Pak. Oh tilawati. Jangan sendiri bersatu dalam lembaga. Kalau satu hancur kita. Kalau bersatu dalam satu lembaga buat kita. Betul tidak? Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Waduh lama, gampang. Kumpulkan 41 ibu-ibu. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Kalau sendiri Yasin, bareng-bareng Yasinan. Kalau sendiri tahlil. Kalau sendiri tahlil. Bareng-bareng tahlilan. Kalau atam sendiri atam. Bareng-bareng. Oh saya habis tarawih atam Quran. Malam pertama saya atamkan Quran buat ibu saya. Malam kedua buat bapak saya. Malam ketiga buat istri saya. Karena kok bisa atam tiap malam? Iyalah, saya kumpulin murid-murid saya. Saya kumpulin. Siapa daftar 30 malam? Siapa yang mau datang ke rumah? Atam Quran. Kita bagi berapa dia satu orang. Kita kasih uang jajan. Satu orang 50.000. Datang semua datang. Dan saya tidak bayar tahu sama mereka dia ngaji. Itu caranya. Betul-betul. Saya sedekah juga sama dia. Dia juga bisa jajan bagi-bagi, betul tidak? Kalau ada 50.000 kali sebulan, 1,5 juta satu orang. Dan saya sudah kasih semua sampai 30 malam. Karena saya tidak mau berhutang. Dan 30 orang keluarga saya sudah meninggal, saya bagikan. Ya, katakan ini, saya sudah tenang. Itu caranya. Tahun lalu saya coba-cobain malam Jumat. Cuma 4 orang. Sekarang 30. Baiklah kita mulai ceramahnya. Manfaat bermajelis ada 5. Tidak bisa kita tidak punya lembaga. Persatuan. Jangan sendiri-sendiri. Kita kuat. Setuju? Setuju? Koknya. Kalau sesama itu saya ajak bergabung. Dengan ngaji. Kasihan. Kamu ngaji jangan cuma ngaji. Kalau perlu kamu jadi ustaz juga. Supaya pondok double. Ngaji, imam, berceramah. Kalau saya bercicilan. Kabar ya? Makin kurus ini anak. Gara-gara saya. Manfaat bermajelis ada 5. Tulis.
Satu, jalan ke surga. Habis Quran tidak cukup, harus punya lembaga. Karena harus dimurojaah, diulang-ulang. Siapa yang udah ada Quran pada dirinya tapi dia lupa, itu ada sanksi hukumannya. Ada sanksinya. Gak usah saya sebutin. Nanti pada takut habis Quran semua. Ada hukuman bagi orang yang sudah ada Quran lalu dia melupakan Quran itu. Gak usah dibahas. Nanti akan dipanggil di hari kemudian. Gak usah dibahas. Orang takut jadi habis Quran anak-anak. Jamaah, tulis. Manfaat bermajelis satu, jalan ke surga. Mau masuk surga? Masuk dalam majelis itu jalan ke surga. Karena orang akan masuk surga bersama gurunya, akhirnya dia digantikan. Lanjut. Yang kedua, coba tanya, mau masuk surga? Berada dalam lembaga, dalam majelis. Nah itu saling mengingatkan. Jadi saling menyemangatkan. Yang kedua, memberi ketenangan. Jadi tenang. Kalau punya guru, ada lembaga ya kan? Ini luar biasa. Dari pagi ini dari pagi nggak ada ngatur-ngaturnya. Dari sahur coba ini anak nggak sahur. Tapi kenapa dia semangat? Coba itu anak, Masya Allah, jadi pampir dia. Yang ketiga, silakan kasihan Bapak ini berusaha lewat. Udah dihitung berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 27 juta. Allah. Sedekah itu 5 syaratnya. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak memungkiri. Jumlah total sumbangan yang terkumpul 27.735.000. Besok minggu lagi acara begitu. Tahu nggak? Coba sini dibacain doa dulu supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlibuhu. Apapun yang dikeluarkan Allah ganti. Ya Allah, apapun yang dikeluarkan berikan pahala, dan apapun yang tertinggal berikan kekayaan. Ajar kami niatkan pahala buat kedua orang tua masing-masing bersedekah ini. Lipat gandakan karena ini bulan Ramadan. Sedekahnya bagikan 70 kali lipat sedekah di luar Ramadan. Amin. Insyaallah. Mana yang punya panitia? Panitia mana mau dikasih kepada siapa? Yang panitia. Ini dulu fisik. Ada syarat terima. Tidak kabur. Harus syarat terima. Terus silakan kasih dari Pak Haji aja yang punya masjid. Yang punya masjid menyerahkan kepada pelaksana sedekah ini, dan ini harus dimanfaatkan. Bagaimana ya? Assalamualaikum. Masya Allah. Ini harus begini. Saya selalu belum saya suruh itu, saya serahkan
Saya serahkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan sumbangan dari jamaah untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam acara Iqra Tilawah. Ya Allah, semoga bisa bermanfaat dan diniatkan pahalanya untuk orang tua masing-masing. Saya terima nikahnya bukan saya terima semuanya ya Allah. Yang janda lagi orang. Saya terima infaknya untuk dimanfaatkan sesuai niatnya. Semoga pahalanya mengalir jadi jariah untuk kedua orang tua masing-masing. Total sumbangan 27.735.000 rupiah. Alhamdulillah. Takbir. Udah selesai. Kita mulai ceramahnya. Yang pertama apa tadi? Jalan ke surga. Mau masuk surga? Kalau Allah menghendaki orang itu jadi penghuni surga, Allah gerakkan hatinya untuk datang ke majelis. Itu cinta. Kalau tidak jadi guru, jadi murid. Kalau tidak bisa jadi murid, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, pencinta majelis. Yang penting jangan jadi yang kelima kata-kata pembenci majelis. Oke? Kalau tidak bisa jadi guru, jadi murid. Tidak bisa jadi murid, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, jadi donatur, pencinta. Saya tidak bisa datang, saya kirim kue ya. Itu aja. Itu orang-orang pencinta. Dan yang kelima, membenci nauzubillah. Yang kedua, saya mau bacain yang kedua, memberi ketenangan. Saya mau nanya Bu, seandainya itu tidak ada di majelis itu di mana? Di rumah pakai daster, nonton TV, ku menangis, kebaikan. Itu tidak ada kegiatan. Tahu nggak? Dengerin ceramah, berada di majelis itu luar biasa mulianya. Yang ketiga, jihad. Ini jihad ini kita tegakkan agama. Dengan berada di majelis kita kuatkan agama kita. Oke? Ini jihad ini. Yang keempat, pahala sholat. Dari luar rumah menuju ke sini niatnya bermajelis, maka saat itu catatan malaikat bertuliskan sholat. Padahal dia jalan sholat. Padahal dia jalan sholat. Dari duduk ini, tahu nggak? Duduk mendengarkan kajian, pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Ini duduk begini. Ustaz Maulana sholat kemarin tarawih 30 tidak seberapa, lebih mulia itu. Betul. Ini lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Itulah hebatnya kalau bermajelis. Ini masjid, masya Allah. Sama warna baju saya. Ini masjid, masya Allah. Tahu nggak? Ini nanti yang bangun masjid ini akan dibangunkan rumah 700.000 kali lipat besarnya dari ini. Nanti masjid ini akan nanti pada masyarakat. Ketika manusia dihadiri, tiba-tiba datang ada suara gaduh, kaget, ternyata masjid yang jalan dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa.
di belakangnya Masjid Nur Setia Asih. Mencari siapa yang pernah membangunnya, yang nyumbangnya, lalu siapa yang pernah mengurusnya, dan terakhir siapa yang pernah masuk ke dalamnya. Hebat ini masjid, ada kantornya di bawah, ada hotelnya di belakang, ada kolam ikan di kiri kanan. Hebat ini. Ada sawahnya, ada pom bensin. Fasilitas lengkap. Alhamdulillah. Yang keempat, yang kelima. Cepat-cepat saya tahu dia ambil dia curi sekali nih. Dia mau wudu supaya sebentar udah antri. Saya tahu strateginya dia. Karena tinggal 9 menit lagi jam 12. Mohon maaf, saya habis ini langsung ke Taman Mini. Karena perjalanan dari sini ke Taman Mini hampir 1 jam. Ceramah saya di sana jam 1. Maaf ya. Mudah-mudahan saya bisa datang ke sini lagi. Masih ada bulan depan acara halal bihalal. Tulis yang kelima, manfaat bermajelis. Manfaat bermajelis. Bermajelis membuat awet, awet ibadahnya, awet muda. Bagaimanapun, siapa yang pakai krim ini akan jadi muda dibanding neneknya. Jamaah, bisa minta tolong? Bisa minta tolong? Ya. Sekarang angkat tangannya semua. Ini angkat tangan. Sejajar tangan saya. Kenapa? Kalau kita di Masjidil Haram di depan Hajarul Aswad, depan Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Gitu kan? Kenapa? Karena kita tidak bisa mencium Hajarul Aswad. Jadi kita ambil Hajarul Aswad baru kita cium. Sambil angkat tangan. Sekarang simpan di dada. Ya, jadi tidak ada lagi acara salam-salaman. Kalau saya salaman satu-satu sampai imsak. Sekarang angkat tangannya lagi. Simpan di lantainya masjid. Baca. Innalladzi qada alaika Quran laraduka ila ma'an. Kembalikan aku di tempat ini lagi. Amin. Sekarang angkat tangannya sejajar dada. Nih, kalau berdoa itu tangan itu 3 kali angkat. Bentukannya sejajar dada, dirapatkan. Mengenada namanya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Ada juga orang berdoa di atas paha. Sejajar dada. Hati yang berdoa. Ulangi, hati yang berdoa. Dan jangan turunkan tangan setelah berdoa sebelum diusap ke wajah. Karena di situ ada berkah. Ini kayak ada cahaya yang jatuh dari langit. Atau tangannya diangkat sejajar wajah untuk keusyukan. Karena kalau begini masih bisa tidak usyuk. Sejajar wajah. Atau nih diangkat tangannya, tapi ibu-ibu nggak boleh. Nggak boleh. Aja buat laki-laki. Itu pun kalau dibuat tanpa atap. Kalau kita berdoa di atap di dalam tenda begini nih, begini dulu bersama jamaah.
Tidak kita berdoa bersama keluarga begini. Sendiri pribadi baru keluar dari tenda dia angkat tangan kita. Kalau perlu naik di atas bukit. Itu diharapkan. Saya sudah mengalami ke tanah suci. Alhamdulillah dapat rezeki. Sudah 20 kali ke tanah suci. 5 kali haji, 15 kali umroh. Ini alhamdulillah dapat pengumuman lagi. Saya berangkat haji tahun ini lagi. Sudah keluar di sana. Nanti kenapa? Semua jamaah bisa ikut sampai bandara. Ikutlah. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengerin. Ada yang nanya, kenapa Ustaz umroh 3 kali setiap tahun, haji 1 kali? Iya Pak. Kenapa Ustaz 2 kali lah umroh atau 1 kali umroh 1 kali haji? Dia tahu. Orang berhutang. Benar saya? Gak maksa juga. Tahu gak kenapa? Karena kita menjadi tamu di tanah suci. Jadikan diri kita sebagai tamu. Kalau tamu tidak pernah ngoceh, jangan pernah ngeluh. Ada orang suka ngeluh, jauhnya, capeknya, panasnya. Kata Allah, gak usah datang lagi ya. Tapi kalau kita bahagia, pasti diundang lagi sama Allah jadi tamu. Kalau ada tamu suka ngeluh, kira-kira diundang lagi nggak dia? Tapi kalau ada tamu yang, aduh, tadi saya, wah bagus sekali masjidnya, pasti saya diundang lagi. Nggak dengar lagi. Main HP lagi dia. Jangan. Tapi kalau saya kritik, wah jelek sekali masjidnya. Atau nggak usah datang lagi Ustaz. Sama ini, Ramadan ini tamu. Jangan biarkan Ramadannya berlalu. Layani Ramadannya. Kalau ada tamu tidak dilayani, dia pulang sebelum waktunya. Dia gelisah mau pergi. Tapi kalau ada tamu dia temani ngobrol, kita jamu, dia pasti datang lagi tahun depan. Jangan lemes dalam puasa. Kata Allah, kata malaikat, ya Allah matikan aja tahun depan. Lemes dia. Semangat. Oke? Karena tamu ini nginapnya di hati kita selama sebulan. 2 kali di sini anak. Habis lagi dia. Masya Allah. Pasti bapaknya. Ini bapaknya, Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini penghuni surga. Karena yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Ini lepas. Ayo angkat tangannya kita berdoa. Asyhadu an la ilaha wa nastaghfirullah
Semoga saya bisa ketemu lagi sama jemaah. Makasih banyak undangannya. Semoga jadi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram